3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari program studi PJJ Informatika, kelas IT 401, dan dosennya adalah Bapak Abdul Azam Ajahri, Eskom Mkom. Nah, ini pada pertemuan kali ini kami khususkan untuk menjawab UTS Analisa Berorientasi Objek. Kami dari kelompok 9, perkenalkan nama saya Heru Santo. Kemudian teman saya yang di atas ada Mas Jeki Hendrian, kemudian dengan Mas Indra Purnomo. Lanjut, Mas. Oke, ini agenda yang nanti kita akan bahas. Pertama kita nanti akan lebih ke introduction, proses bisnis, user requirement, requirement gathering, diagram use case, activity diagram, summary, dan closing. Next, Mas. Nah, ini ya foto-foto kami, Mas Jeki, saya. Lanjut untuk soalnya, di soal kita ada 4 soal ya. Untuk nomor 1 dan 2 nanti akan dibahas oleh Mas Jeki, kemudian saya sendiri nomor 3, dan Mas Indra di nomor 4. Untuk soalnya nomor 1 itu kita diminta untuk menggambarkan ilustrasi proses bisnis di atas ke dalam rich picture, diagram, flow map, atau flowchart sebagai penggambaran sistem berjalan yang ada pada klinik X. Nomor 2, kita diminta untuk membuat sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi pada klinik tersebut. Buat sebuah analisa permasalahan yang dilanjutkan dengan user requirement dan requirement gathering. Terus yang ketiga, gambarkan perencanaan sistem usulan rekan-rekan dalam diagram use case dan buatkan tabel penjelasan pada tiap case-nya. Terakhir, buatkan diagram activity dari sistem usulan yang rekan-rekan buat. Untuk itu, untuk nomor 1 dan 2, silakan Mas Jeki. Baik, terima kasih Mas Simbang atas kesempatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1, di mana untuk soal nomor 1 itu di mana kita diminta untuk membuat flowchart proses bisnis. Nah, di sini kami sudah menggambarkan untuk flowchart sendiri proses bisnis dari klinik X yang diminta pada soal. Oke, pada flowchart ini yang pertama di sini ada start, di mana di sini pasien memulai untuk pergi ke klinik X, di mana pasien ini akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap kesehatannya. Selanjutnya, di sini untuk flow-nya tersebut, apakah pasien tersebut tergolong ke pasien baru atau pasien lama, di mana kategorinya itu ada 2 ya, pasien baru atau pasien lama, di mana artinya itu pasien baru yaitu pasien yang baru pertama kali datang ke klinik tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Untuk pasien lama, di mana diartikan sebagai pasien yang sudah pernah melakukan pemeriksaan atau berobat di klinik X sebelumnya. Nah, di sini terdapat flowchart untuk decision. Pasien baru, jika ya, maka pasien tersebut akan lanjut ke proses registrasi formulir dan mendapatkan kartu pasien. Selanjutnya, jika sudah selesai registrasi formulir dan pasien baru tersebut sudah mendapatkan kartu pasien, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pasien akan menunggu di ruang tunggu. Selanjutnya, setelah menunggu dipanggil nomor antrian, selanjutnya pasien tersebut akan diperiksa oleh dokter, maka dokter akan melakukan pemeriksaan kepada pasien tersebut. Selanjutnya, dokter akan melakukan diagnosa. Setelah melakukan diagnosa terhadap kesehatan ataupun kendala kesehatan yang dialami oleh pasien, maka dokter akan memberikan resep dokter.
di mana resep dokter atau resep obat ini akan diinfokan kepada administrasi. Selanjutnya, pasien akan pergi ke bagian administrasi dan administrasi akan memberikan resep obat ataupun obat yang disarankan oleh dokter sebelumnya. Selanjutnya, data pasien baru tadi akan diimpor atau dimasukkan ke sistem database supaya ketika pasien melakukan pemeriksaan selanjutnya ke klinik X, maka tidak perlu menginputkan ulang mulai dari proses awal. Setelah itu proses akan berakhir. Nah, selanjutnya pasien lama, di mana pasien lama ini akan melakukan daftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien atau mendaftarkan semua data-data yang diperlukan oleh klinik X. Nah, untuk proses selanjutnya itu sama, setelah daftarkan semua oleh pihak administrasi atau staf administrasi klinik X, maka selanjutnya akan masuk ke proses pasien menunggu di ruang tunggu seperti sebelumnya, lalu masuk ke proses pemeriksaan oleh dokter, dokter melakukan diagnosa, setelah melakukan diagnosa mendapatkan resep obat, resep obat akan diinfokan ke bagian administrasi, administrasi melakukan penyimpanan data pasien lama. Maka pasien baru, pasien lama. Jadi untuk pasien lama ini datanya akan hasil rekam mediknya itu akan disimpan ke sistem database. Setelah itu maka proses akan berakhir. Nah, itu untuk flowchart dari proses bisnis dari klinik X. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, di mana di sini kita diminta untuk analisa permasalahan, user requirement, dan requirement gathering. Nah, yang pertama di sini ada analisa permasalahan, di mana di sini terdapat beberapa problem ataupun masalah yang sekiranya ditimbulkan jika tidak dibuatkannya sebuah sistem untuk klinik X ini. Di mana permasalahan pertama adalah inefisiensi administrasi, merupakan sistem administrasi manual pada klinik X mengakibatkan atau impact ke proses pendaftaran ulang pasien menjadi lambat dan pastinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penumpukan antrian pasien di ruang tunggu. Nah, itu pastinya antriannya akan panjang. Selanjutnya, kesulitan dalam pengolahan data. Karena data pasien masih bersifat manual, administrasi harus menyimpan dan mengelola banyak catatan medis pasien secara fisik atau secara manual, ditulis dalam sebuah buku ataupun dan lain-lain. Itu sangat tidak efisien sekali untuk menyimpan sebuah data. Apalagi ukuran datanya itu sudah banyak ataupun sudah besar. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan pastinya dalam mencari dan memperoleh informasi pasien yang diperlukan jika pasien sebelumnya melakukan pemeriksaan di klinik X kembali di hari berikutnya. Nah, selanjutnya permasalahan selanjutnya yaitu riskan atau risiko terhadap kesalahan dan kehilangan data. Nah, dalam sistem manual terdapat risiko kesalahan penulisan atau pencatatan data pasien oleh staf administrasi. Selain itu, catatan medis fisik juga rentan terhadap kerusakan atau kehilangan, mengancam keberlanjutan dan integritas data pasien. Nah, ini sangat berisiko sekali terjadinya kehilangan data pasien. Selanjutnya, user requirement, di mana di sini kira-kira apa saja sih kebutuhan dari user dari klinik X ini. Nah, yang pertama di sini pastinya sistem harus dapat melakukan pendaftaran ulang secara efisien, baik untuk pasien lama yang hanya perlu menyerahkan kartu pasien maupun pasien baru yang perlu didata dan mendapatkan kartu pasien baru. Nah, selanjutnya sistem harus mampu mengelola data pasien secara terkomputerisasi, apalagi sekarang zamannya sudah zaman digital, pastinya kita butuh sebuah sistem yang bisa mengefektifkan setiap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, sehingga memudahkan pencarian dan penggunaan data medis pasien. Selanjutnya, sistem harus memiliki fitur untuk mencatat dan menyimpan diagnosa penyakit serta catatan resep obat dari dokter dan dapat membedakan data pasien untuk penggunaan pemeriksaan lebih lanjut atau kunjungan berikutnya. Makanya setiap data pasien itu harus unik, jadi tidak sama.
Nah, selanjutnya sistem harus mudah digunakan oleh staf administrasi dan dokter dengan antarmuka atau interface yang intuitif dan fungsionalitas yang memadai. Selanjutnya, sistem harus memiliki mekanisme keamanan dan backup data yang baik untuk melindungi informasi medis pasien dari risiko kerusakan, kehilangan, atau akses yang tidak sah. Nah, data-data ini ketika tersimpan dengan baik, ini bisa digunakan juga nantinya dalam proses forensik. Oke, selanjutnya untuk requirement gathering. Nah, kira-kira apa saja sih persyaratan ataupun kebutuhan yang harus kita kumpulkan untuk membuat suatu sistem yang efektif atau efisien untuk membantu proses bisnis dari klinik X ini sendiri. Nah, yang pertama pastinya kita harus melalui proses wawancara. Melakukan wawancara dengan staf administrasi dan dokter untuk memahami secara detail kira-kira kebutuhan mereka itu dalam hal administrasi apa saja, pengolahan data, dan pencatatan medis pasien. Nah, selanjutnya kita pastinya akan melakukan pengamatan atau mengamati proses bisnis yang ada saat ini atau di proses bisnis existing ini di klinik X untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengumpulkan informasi tentang alur kerja yang ingin diimplementasikan dalam sistem terkomputerisasi. Nah, selanjutnya pastinya kita melakukan analisa kira-kira kebutuhan apa yang harus kita lengkapi untuk sistem ini supaya berjalan dengan baik dan efisien. Selanjutnya, di mana analisa ini melakukan analisis data dan dokumen yang ada, seperti catatan fisik, catatan medis fisik untuk memahami jenis informasi yang perlu disimpan dan diakses dalam sistem baru. Nah, selanjutnya setelah analisa, mengamati, dan lain-lain, kita pastinya akan diskusi dengan user atau pengguna, di mana user ini bisa staf administrasi dari klinik X. Berdiskusi dengan pihak terkait, termasuk pasien juga, staf administrasi, dokter, di mana harapan mereka terhadap sistem baru dan memperoleh umpan balik ataupun feedback mengenai perbaikan yang diinginkan. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan proses sebelumnya, selanjutnya pasti kita collect data di mana kita mengumpulkan dan menganalisis persyaratan keamanan data dan kepatuhan hukum yang berlaku dalam pengelolaan informasi medis pasien. Dengan melakukan analisis permasalahan dan mengumpulkan user requirement serta requirement gathering, kita dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi sesuai dengan kebutuhan klinik tersebut. Nah, setelah semua proses tersebut kita lakukan, kita kolek informasi, data, dan lain-lain, maka nanti kita bisa merancang atau mendesain sebuah sistem yang bisa mengefisienkan atau membuat proses bisnis dari klinik X itu lebih efisien. Itu akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya, Mas Imam, untuk soal nomor 3. Oke, Mas Imam. oke, terima kasih Mas Jeki penjelasannya tentang requirement gathering ya. Jadi nomor 3 itu kita diminta untuk membuat usulan sistem perencanaan use case untuk dan penjelasannya. Nah, di sini di diagram usulan kita buat ada beberapa aktor yang terlibat di sini. Ada yang pertama pasien, yang persegi panjang ini ya, pasien. Kemudian ada staf administrasi, dan ada dokter. Kemudian untuk yang garis putih ini yang persegi panjang itu adalah batasan kita dan untuk tanda panah ini adalah relasi. Kemudian untuk yang lingkaran-lingkaran ini proses-proses yang dilakukan oleh ketiga aktor ini. Jadi untuk yang proses yang pertama ada registrasi pendaftaran, kemudian ada jadwal periksa, mengecek rekam medik pasien, pembayaran, sampai dengan ke login sistem. Lanjut, Mas. Next. Oke, ini tabel penjelasan untuk setiap case-nya. Nah, yang pertama ada use case namanya login. Di sini yang berperan yaitu actor-nya
ada staf administrasi dan dokter. Untuk deskripsinya, pengguna sistem harus melakukan login ke sistem. Ada dua skenario di sini. Skenario utama yaitu yang pertama, pengguna login ke sistem menggunakan user dan password yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya, jika user password sesuai, maka pengguna akan masuk ke sistem. Untuk pengguna, staf administrasi dan dokter diberikan akses fungsionalitas sesuai dengan peran masing-masing. Nah, apabila skenario utama itu tidak berjalan, maka ada skenario alternatif. Kalau misalkan pengguna tidak bisa masuk ke sistem karena user password yang tidak sesuai, bisa melakukan pengaturan ulang kata sandi di tautan lupa password. Lanjut, untuk use case yang selanjutnya ada registrasi atau pendaftaran. Di dalamnya aktornya ada pasien dan staf, kemudian deskripsinya pasien harus melakukan registrasi atau pendaftaran jika ingin berobat di klinik X. Skenario utamanya, pasien melakukan registrasi, kemudian dari pihak administrasi akan mengecek apakah pasien tersebut pernah berkunjung sebelumnya. Lanjut, jika pasien lama, maka akan diarahkan ke tahap berikutnya. Untuk skenario alternatifnya, jika pasien baru, maka akan diarahkan untuk mengisi form pendaftaran pasien baru. Kemudian untuk use case jadwal periksa, aktor yang terlibat ada pasien, staf administrasi, dan dokter. Deskripsinya jadwal antara pasien dan dokter yang mencantumkan kapan waktu periksa. Skenario utamanya, pihak administrasi akan menentukan jadwal periksa antara pasien dan dokter yang tersedia dalam sistem. Lalu pihak administrasi akan mengecek slot yang tersedia. Misalnya dokter A maksimal 15 pasien, dokter B maksimal 20 pasien. Kemudian untuk pihak administrasi akan memberi informasi jadwal periksa ke pasien. Terus ada skenario alternatifnya, jika tidak ada slot yang tersedia, maka pasien akan dibuatkan jadwal periksa di lain waktu. Lanjut, Mas. Oke, ini use case yang selanjutnya ada mengecek rekam medik pasien. Aktornya ada staf administrasi dan dokter. Deskripsinya berkas atau dokumen yang berisi tentang identitas pasien dan riwayat kesehatan pasien. Skenario utamanya, pihak administrasi mencari rekam medik pasien dan diperiksa atau ditinjau oleh dokter. Kemudian setelah diperiksa dan ditinjau oleh dokter, dokter mengecek rekam medik pasien dan memperbarui rekam medik pasien yang terbaru. Kemudian jika rekam medik pasien belum tersedia, pihak administrasi membuat rekam medik baru. Ini bagi pasien yang baru ya. Kemudian untuk use case name konsultasi dan diagnosa, aktornya ada pasien dan dokter. Deskripsinya bertanya atau berdiskusi terkait kondisi kesehatan dan menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala. Nah, skenario utamanya, pasien melakukan konsultasi pada dokter, kemudian dokter memberikan diagnosa dari hasil konsultasi pasien. Untuk skenario alternatifnya, jika diagnosa masih belum jelas, maka pasien dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan, misalnya ada tes lab dan lain-lain. Nah, setelah itu use case selanjutnya memberikan resep obat. Aktornya pasien dan dokter. Deskripsi obat yang memerlukan resep medik dari dokter sebelum dibagikan. Untuk skenario utamanya, dokter memberikan resep obat berdasarkan dari hasil diagnosa. Kemudian jika tidak ada obat atau resep obat, maka dokter memberikan informasi mengenai pengobatan non-obat. Untuk selanjutnya, ada use case name pembayaran. Jadi di skenario utama setelah dilakukan pemeriksaan dan diagnosa, maka di sini pasien ke staf administrasi. Nah, untuk skenario utamanya, pihak administrasi memberikan informasi tagihan kepada pasien. Pasien melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan. Pihak administrasi menerima pembayaran pasien dan mencetak bukti pembayaran untuk
diberikan ke pasien. Nah, jika pasien tidak bawa uang tunai, bisa melakukan pembayaran dengan metode transfer, debit kredit, maupun pembayaran dengan uang digital. Kemudian jika pasien tidak bisa melakukan pelunasan, bisa diinput ke tagihan kedatangan berikutnya. Kemudian untuk use case name pengambilan obat, ini dilakukan jika pasien tadi sudah ke administrasi ya. Pasien bisa mengambil obat di klinik X jika tersedia klinik X, jika tidak tersedia bisa mencari obat di apotik. Kemudian untuk alternatifnya, jika resep obat hilang, pasien bisa minta resep obat lagi ke dokter yang bersangkutan. Nah, itu untuk penjelasan nomor 3. Yang selanjutnya untuk nomor 4 akan dijelaskan oleh Mas Indra Purnomo. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Imam atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram activity pada sistem di klinik X. Di sini ada 3 activity utama dalam sistem pada klinik X, yaitu activity dari pasien, staf administrasi, dan dokter. Untuk yang pertama yaitu dari pasien. Nah, pasien akan melakukan pendaftaran, kemudian staf administrasi akan mengecek data pasien. Apakah pasien itu pasien lama yang sudah pernah berkunjung sebelumnya atau pasien baru. Jika merupakan pasien baru, maka pihak administrasi akan memberikan formulir pendaftaran yang nantinya akan diisi oleh pasien. Setelah formulir diisi, kemudian diserahkan ke pihak administrasi, dan kemudian pihak administrasi akan memvalidasi data tersebut. Dan setelah divalidasi akan melakukan cetakan kartu pasien untuk diberikan kepada pasien. Setelah pasien menerima kartu pasien, kemudian staf administrasi akan mengarahkan pasien tersebut ke ruang tunggu dan akan memberikan informasi jadwal periksa. Dan untuk pasien yang lama, karena sudah mempunyai kartu pasien, maka staf administrasi akan langsung mengarahkan atau memberikan informasi jadwal periksa antara pasien dan dokter. Dan lanjut ke activity diagram pada dokter. Dokter akan memeriksa pasien dan mendiagnosa gejala penyakit berdasarkan dari hasil konsultasi dan gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Setelah itu, dokter akan menuliskan rekam medis pasien pada lembar rekam medis. Kalau misalkan nanti pasiennya pasien baru, nanti akan dibuatkan rekam medis yang baru. Kalau merupakan pasien lama, nanti akan ditambahkan daftar untuk rekam medis yang lama. Kemudian dari dokter ini akan memberikan resep obat ke pasien yang nantinya akan diinput ke sistem. Kembali ke activity untuk pasien, nanti pasien akan membayar tagihan atau administrasi. Kemudian dari pihak administrasi akan menerima pembayaran, resep obat, dan mencetak bukti pembayaran. Setelah pembayaran sudah selesai dan sudah sesuai, maka dari administrasi akan memberikan obat yang kemudian akan diambil oleh pasien tersebut. Jadi pasien nanti akan menerima obat dan bukti pembayaran dari administrasi. Next. Berikut summary dari penjelasan presentasi sebelumnya. Dalam pembuatan sistem di klinik X ini terdapat beberapa proses pengumpulan user recruitment, di mana proses ini melibatkan interview atau wawancara dengan staf dan dokter, observasi dalam proses bisnis di klinik X, analisis data dan dokumen, diskusi dengan pemangku kepentingan,
serta analisis persyaratan keamanan dan hukum atau legalitas. Untuk sistem yang diusulkan sendiri harus memfasilitasi pendaftaran ulang yang efisien. Di mengelola data pasiennya ini harus secara terkomputerisasi, jadi tidak manual untuk mencatat diagnosa dan resep dokter. Kita memiliki mekanisme keamanan aplikasi dan backup data pada sistem yang baik. Selain itu, sistem ini harus user friendly atau mudah digunakan oleh pengguna atau user, di mana penggunanya pada sistem ini yaitu staf admin dan dokter dengan antarmuka yang intuitif. Next, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Indra, Mas Jeki. Itulah penjelasan kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeki, terima kasih Mas Indra. Terima kasih. Ya.